Hai Voltagers, what's up? Hari ini kalian pasti nggak sabar kan buat ibadah online hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah online hari ini. Sertai kami Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami. Kami siap Tuhan untuk menerima sesuatu dari Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's praise Jesus. 2 Corinthians 5 verse 7. For we walk by faith and not by sight. You Voltagers, let's move our bodies for Jesus. Woo! Bisa ikutin gerakannya Kang Henry di sebelah sini. I can see it coming, the wave of His power. You won't find me running, 'cause this is the hour. See
siapkan hati kalian, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan untuk berbicara dengan kalian satu persatu. Jamah hati setiap kami ya Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. I know you're here Jesus. I know you're here. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sungguh abad, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar. Sungguh
mata kalian, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kemurahan yang telah Kau berikan ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan pesan-Mu, pimpin kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa menerapkan semua yang apa Engkau mau ya Tuhan dan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai teman-teman Voltagers, gimana kabarnya? Kalau percaya nih, kalian semuanya luar biasa dan semakin diberkati Tuhan. Dan hari ini kakak ingin bagi tentang authentic praise and worship. Dan kita buka di ayat di Alkitab kita di Mazmur pasal yang ke 145 ayat yang kedua. Mazmur pasal 145 ayat yang kedua. Alkitab berkata, "Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya." Alkitab berkata dengan jelas pada waktu ini adalah, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Di Mazmur pasal yang ke-34 ayat kedua juga dikatakan yang sama. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Hari ini kakak belajar mengerti siap teman-teman bahwa pujian penyembahan bukan pada waktu kita ibadah saja. Melakukan penyembahan dan pujian bukan pada waktu kita datang di gereja atau datang ke CG. Tapi pujian dan penyembahan di dalam Alkitab berkata dengan jelas bahwa setiap hari kita memuji Tuhan dan setiap hari puji-pujian tetap ada di mulut kita. Dan saya percaya, kakak percaya, hari kita akan belajar seorang kisah, seorang namanya Daud. Di 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai 23 ada sebuah kisah yang menginspirasi kakak. Dan aku percaya bahwa kakak percaya bahwa kisah ini benar-benar keluar dari hati yang mencintai Yesus, dari hati yang mengasihi Yesus, sehingga timbul pujian dan penyembahan yang terbaik. Pujian penyembahnya bukan karena dipaksa, pujian penyembahnya bukan karena hanya sebuah pencitraan, tapi pujian penyembahnya benar-benar dari hati Daud. Bukannya ketika dia di gereja, ketika dia banyak teman, tapi meskipun tidak ada orang, dia melakukannya dengan segenap hati. Mari kita baca sama-sama di 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai 23. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Daud, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu dan kepada seluruh rakyat ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan. Kepada masing-masing seketur roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan dengan segenap keluarganya menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari." Garis bawah ini, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih lagi daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Dari cerita ini kita bisa belajar ketika itu ada tabut Tuhan yang ingin dibawa masuk dari bangsa Filistin, dari Obed-Edom, dan dibawa ke Israel. Ketika Daud melihat hal itu,
Dia benar-benar menari dengan sekuat tenaga. Alkitab berkata dia menari dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Saya percaya bahwa pada waktu itu Daud mungkin tidak nyaman di pakaian. Daud mungkin dilihati banyak orang. Daud mungkin harus menerima penghinaan dari istrinya sendiri, yaitu Mikal binti Saul. Mikal menghina Daud, engkau sedang menelanjangi dirimu di hadapan banyak orang. Tapi saya suka dengan apa yang dikatakan Daud. Dia berpikir seperti ini, aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Untuk suatu pujian dan penyembahan yang sejati yang dari hati, tidak perlu malu. Kakak percaya bahwa teman-teman Voltagers di sini bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati dan segenap kekuatan. Karena saya percaya, kakak percaya, teman-teman di sini bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan, bagaimana kita bisa melihat Tuhan tersenyum, bagaimana kita bisa melihat Tuhan dapat disenangkan adalah lewat pujian dan penyembahan yang keluar dari hati kita. Dan tidak perlu malu kepada teman-teman di sekeliling kita. Seringkali ketika kita di gereja, ketika kita di manapun kita berada, kita malu. Kita malu kalau kita ingin menyembah Tuhan, kita melompat, kita mengangkat tangan kita benar-benar mengekspresikan hidup kita menangis. Kita seringkali malu kalau kita dilihat oleh teman-teman kita. Percayalah bahwa ada banyak orang-orang yang akan menghina kita karena kita benar-benar menyembah Tuhan dengan segenap hati. Tapi ada satu pribadi yang menjadi fokus dari Daud. Ada satu pribadi yang harus menjadi fokus dari hidup kita, yaitu kita menyembah, memuji Tuhan, bukan supaya kita menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Amin teman-teman Voltagers. Dan sama seperti yang tadi saya kakak bagi di awal, bahwa menyembah Tuhan harus kita lakukan setiap hari. Menyembah Tuhan harus benar-benar perkataan pujian menyembah harus keluar di mulut kita dan berasal dari hati kita. Tidak perlu kita merasa malu. Tidak perlu kita itu merasa nanti aku takut hina. Kalau aku melompat, kalau aku mengangkat tangan, nanti aku dipikir terlalu radikal. Percayalah bahwa mereka yang berpikir seperti itu, mereka belum merasakan kasih Tuhan. Mereka belum ampuni mereka, tapi hinaan mereka, cacian mereka tidak menghentikan kita untuk kita tetap memberi yang terbaik. Kak, bagaimana ini masih lewat Zoom atau lewat internet? Itu tidak menjadi halangan. Kalau kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, pujian dan penyembahan, tidak dibutuhkan alasan. Tapi kita percaya apapun keadaan kita selalu ada alasan untuk kita bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin bersama dengan kakak. Ya, amin. Dan ini sedikit tips untuk kita bisa membuat hidup kita penuh dengan pujian penyembahan yang dalam. Marilah kita belajar sedikit. Yang pertama, kita tentu bahwa kunci kamarmu atau berada di tempat yang tersembunyi sendirian supaya bisa fokus dan tidak diganggu. Kakak belajar ketika kakak saat teduh melalui pujian menyembah, bukannya ketika ibadah Zoom atau ibadah melalui YouTube, tapi kakak belajar setiap hari. Kakak kunci kamar kakak duduk dekat kaki Tuhan. Kakak menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kakak mengekspresikan diri kakak berlutut, kakak mengangkat tangan. Karena kakak percaya meskipun kakak sendiri, tapi ada satu pribadi yang selalu bersama dengan kakak, itu namanya Yesus. Dan kunci kamar karena Bapa menyukai di tempat-tempat sembunyi. Yang kedua, izin kepada anggota keluargamu karena kamu akan menyembah Tuhan. Bisa kunci kamar, kunci pintu supaya tidak ada orang yang masuk untuk mengganggu. Yang ketiga, fokus kepada Tuhan dan alami hadirat Tuhan. Mulailah memuji kebesaran Tuhan dengan berkata haleluya, Tuhan ajaib, Tuhan sungguh besar, Tuhan sungguh mulia. Yang keempat, mulailah berdoa dan berbahasa roh. Apabila tidak bisa bernyanyi atau bermain musik, teman-teman di sini bisa menggunakan Spotify atau bisa menggunakan YouTube untuk bernyanyi bersama. Pilihlah lagu-lagu yang mengagungkan Tuhan. Contoh How Great is Our God, What a Beautiful Name, segala pujian bagi Dia, dan banyak semua yang dimana teman-teman Tuhan letakkan lagu apapun itu. Yang kelima, bersungguh-sungguhlah karena Tuhan hadir dan berekspresilah, sama seperti yang tadi kakak bilang, berlututlah, menangislah, mengangkat tanganlah. Dan saya percaya, kakak percaya bahwa Tuhan hadir dan hadirat Tuhan akan menjamah. Yang terakhir, komitmen dan lakukan setiap hari.
sediakan waktu 10 menit 1 atau 2 lagu. Dan kakak percaya melalui persekutuan yang intim pribadi dengan Tuhan setiap hari, kakak percaya bahwa ada kedewasaan yang Tuhan sediakan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Di dalam hadirat Tuhan yang akan mengubah kita. Dan kakak percaya ketika pujian dan penyembahan kita benar-benar hidup, ada doa-doa yang powerful. Dan kakak percaya ketika ada pujian dan penyembahan yang hidup yang kita lakukan setiap hari, nama Tuhan dimuliakan, nama Yesus ditinggikan, dan kakak percaya hidup kita tidak pernah sama lagi. Bisa kakak melihat di sini ada tangan-tangannya yang terangkat dan mau berkomitmen setiap hari untuk seperti Daud, nggak peduli dengan apa kata teman, nggak peduli dengan apa kata keluarga. Aku mau memuji Tuhan. Aku tidak pernah malu. Aku mau beri yang terbaik karena kita semua adalah anak Tuhan. Amin. Yang mau, mari kita taruh tangan kita di hati kita. Kakak mau berdoa untuk kalian semuanya. Tuhan, kami mau ya Bapa hari ini kami mau berkomitmen untuk kami mau memuji menyembah Tuhan setiap hari ya Bapa. Bila untuk lagu-lagu dunia kami bisa begitu antusias, apalagi untuk lagu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau untuk lagu-lagu di luar sana ya Tuhan kami bisa bergairah, kami bisa melompat-lompat ya Tuhan, apalagi ini untuk Yesus ya Tuhan, nama Dia adalah segala nama, untuk Allah kami mau beri yang terbaik sama seperti Daud. Kami gak perlu malu terhadap teman-teman kami gak perlu malu terhadap keluarga kami, sebab apa yang kami lakukan ya Tuhan benar-benar memuliakan Engkau. Sebab apa yang kami lakukan ya Tuhan karena kami cinta Engkau ya Tuhan. Terimalah pujian menyembah kami. Kami mau belajar dari hari ini ya Tuhan. Kami mau kunci kamar kami. Kami mau duduk dekat kaki-Mu. Kami mau benar-benar ya Tuhan merasakan hadirat-Mu. Kakak berdoa ya Bapa, hamba berdoa ya Tuhan. Terimalah pujian menyembah kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk kami mau berkomitmen setiap hari Tuhan, kami mau meluangkan 10 menit, kami mau menyembah bersama-sama, kami mau memuji bersama-sama. Mari Roh Kudus tolong kami di dalam nama Kristus Yesus ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pujian menyembah itu ya Tuhan bukan kami dengar dari kata orang, tapi kami benar-benar merasakan Engkau. Hamba memberkati ya Tuhan voltagers yang ada di sini, biar setiap hari ya Tuhan kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Karakter kami semakin baik, kami semakin memuliakan Engkau, kami semakin menyenangkan Engkau dan disukai oleh banyak orang. Perkataan kami, tingkah laku kami, semua apa yang kami lakukan menyenangkan Engkau. Berkati ya Tuhan studi kami, berkati keluarga kami di dalam nama Kristus Yesus. Teman-teman, mari angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Bapa yang mengasihi kalian, kasih karunia melimpah atas kalian semuanya, anugerahnya. Shalom shalom, nothing is missing, nothing is broken. Dan terimalah berkat dari Kristus Yesus yang mengubah karakter kita semakin serupa sepertinya. Dan terimalah berkat dari Allah Roh Kudus yang menolong, menghibur, mengisyafkan kita dan membuat kita tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang percaya, mari kita semua katakan amin. God bless you. Wah, ibadah online-nya sudah selesai nih. Tapi nggak usah bersedih karena minggu depan kita akan ibadah bareng-bareng lagi. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, kita doa ya, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini. Engkau begitu baik Tuhan, kami belajar banyak Tuhan melalui kakak-kakak dan teman-teman yang melayani ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau memberikan yang terbaik Tuhan yang ada pada kami. Biarlah Engkau menyertai Tuhan agar persembahan kami dapat berguna dan bermanfaat Tuhan untuk teman-teman kami di luar sana. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. See you next week Voltagers, God bless you.